Pax et Bonum. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dan mengajak umat beriman merenungkan misteri perpisahan sekaligus kehadiran baru Yesus Kristus di tengah gerejanya. Dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, terlihat situasi di mana para murid menyaksikan Yesus naik ke surga. Namun sebelum itu, Yesus memberikan janji bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Awalnya para murid masih berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel secara duniawi. Tetapi Yesus mengarahkan mereka kepada misi yang lebih besar, yakni menghadirkan kerajaan Allah melalui pewartaan Injil. Kenaikan Tuhan bukanlah akhir dari karya Kristus, melainkan awal dari tugas gereja di dunia. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memperlihatkan makna teologis dari kenaikan Tuhan. Santo Paulus menegaskan bahwa Kristus yang bangkit dan naik ke surga kini dimuliakan di sebelah kanan Allah dan menjadi kepala gereja. Kenaikan Kristus menunjukkan kemenangannya atas segala kuasa dosa dan maut. Namun, kemuliaan itu tidak menjauhkan Kristus dari manusia. Sebaliknya, Kristus tetap hadir dan bekerja di dalam gereja, di mana gereja itu sebagai tubuhnya. Karena itu gereja dipanggil untuk menjadi tanda nyata kehadiran Kristus di tengah dunia melalui kasih, pelayanan, dan kesaksian hidup. Penginjil Matius menuliskan tentang amanat agung dari Yesus kepada para murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum naik kepada Bapa, Yesus mempercayakan misi pewartaan Injil kepada gereja. Menariknya, Injil mencatat bahwa beberapa murid masih ragu. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan menjadi murid tidak selalu lahir dari iman yang sempurna, tetapi dari kesediaan untuk percaya dan melangkah bersama Tuhan. Yesus tidak menunggu para murid menjadi sempurna terlebih dahulu. Ia justru mengutus mereka dalam kelemahan mereka sambil menjanjikan penyertaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hari Raya Kenaikan Tuhan memiliki relevansi yang sangat nyata bagi kehidupan umat beriman saat ini. Banyak orang merasa bahwa Tuhan jauh ketika menghadapi penderitaan, ketidakpastian ekonomi, konflik sosial, atau krisis iman. Namun kenaikan Kristus justru mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan kini melampaui batas fisik. Kristus hadir melalui Roh Kudus, melalui gereja, melalui sabda dan sakramen-sakramen dalam gereja, serta melalui tindakan kasih yang nyata. Karena itu, iman Kristiani tidak boleh berhenti pada ritual, tetapi harus diwujudnyatakan dalam tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Hari Raya Kenaikan Tuhan mengingatkan bahwa tujuan akhir hidup manusia bukanlah keberhasilan duniawi semata, melainkan persatuan dengan Allah. Kristus yang naik ke surga membuka jalan bagi manusia menuju kehidupan kekal. Maka perayaan ini bukan sekadar mengenang peristiwa masa lalu, tetapi menjadi sumber harapan bahwa hidup manusia memiliki arah dan tujuan yang pasti di dalam Allah. Dengan iman akan Kristus yang naik ke surga, namun tetap menyertai gerejanya, umat beriman dipanggil untuk hidup dengan penuh harapan, keberanian, dan kesetiaan dalam menjalankan misi kasih di dunia. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari terkasih, Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus membawa pesan yang sangat mendalam bagi umat Katolik maupun dunia saat ini. Perayaan ini mengingatkan kita
bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga tidak meninggalkan manusia, melainkan tetap hadir dan menyertai kehidupan dunia melalui Roh Kudus, gereja, dan karya kasih. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, konflik, krisis kemanusiaan, serta melemahnya nilai-nilai moral, kenaikan Tuhan menjadi tanda harapan bahwa kehidupan manusia tidak berjalan tanpa arah. Allah tetap berkarya dan memimpin sejarah manusia menuju keselamatan. Hari Raya Kenaikan Tuhan juga membawa pesan bahwa kemajuan teknologi, ekonomi, dan kekuasaan politik tidak cukup untuk memberi makna bagi hidup manusia. Banyak orang yang mengalami kekosongan batin, kehilangan harapan, dan hidup dalam individualisme. Kenaikan Kristus mengingatkan kita bahwa manusia memiliki tujuan hidup yang lebih luhur, yakni persatuan dengan Allah dan hidup dalam kasih terhadap sesama. Oleh karena itu, manusia dipanggil untuk tidak hanya mengejar keberhasilan duniawi, tetapi juga membangun kehidupan yang bermoral, penuh solidaritas, dan terbuka terhadap nilai-nilai spiritualitas. Perayaan ini juga menjadi ajakan untuk tidak tinggal diam menghadapi persoalan dunia. Seperti para murid yang diutus setelah kenaikan Tuhan, umat beriman dipanggil untuk keluar membawa terang dan harapan. Gereja tidak boleh hanya menjadi penonton atas penderitaan dunia, tetapi harus menjadi tanda kehadiran Kristus yang menghibur, menyembuhkan, dan mempersatukan. Hari Raya Kenaikan Tuhan menegaskan harapan Kristiani bahwa kehidupan manusia tidak berakhir pada penderitaan, dosa, atau kematian. Kristus yang dimuliakan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Karena itu, umat Katolik diajak untuk hidup dengan iman, harapan, dan kasih, sambil terus menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia yang membutuhkan damai dan pengharapan. Amin.